Kami sangat senang sekali dan mendapatkan kehormatan bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar Kadin Kabupaten Tegal. Kami mengapresiasi langkah terobosan yang dalam catatan kerja saya sejak periode pertama sampai periode 2 ini, Kadin Kabupaten Tegal merupakan pertama kali yang menyelenggarakan kegiatan diskusi bersama anggota DPR RI dengan pemerintah Kabupaten Tegal. Sejak periode pertama di tahun 2014 yang lalu, saya berharap sebetulnya kabupaten kota di Dapil 9 ini gandeng kami, kemudian duduk bersama berbicara tentang musrenbang masing-masing kabupaten kota. Tetapi alhamdulillah berkat kepiawaian dari kepengurusan Kadin ini bisa terlaksana, kita duduk satu meja. Kami akan sampaikan nanti berkolaborasi saja. Seperti kita tahu bahwa pemerintah memiliki tekad yang kuat untuk bagaimana hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk bagaimana membangun Indonesia mulai dari pinggiran. Salah satu wujud konkret nyata yang sudah dibangun adalah bagaimana menyatukan wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bagi kita, warga Kabupaten Tegal khususnya dan Jawa Tengah, kita sudah bisa merasakan, kita bisa menjual hasil produksi maupun pertanian maupun perdagangan dan industri dengan hitungan waktu yang singkat. Ke Jakarta cukup 2,5 jam, ke Surabaya barangkali 3,5 jam. Nah, keunggulan yang sudah berhasil dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dalam era kabinet kedua ini, kita akui membawa efek positif, memiliki daya ungkit ekonomi kesejahteraan yang bagus, ya. Nah, maka dari itu perlu ada sinergitas antara penataan tata ruang pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kebetulan saya ada di Banggar DPR RI, Badan Anggaran. Lebih dari 2.700 triliun anggaran yang dikelola untuk membangun Indonesia. Bagaimana kita bisa mampu mendapatkan porsi yang lebih untuk membangun Kabupaten Tegal. Saya sepakat, saya salut dan bangga Pak Sekda bersama-sama dengan jajaran birokrasi mendukung kebijakan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati saat ini untuk bagaimana Kabupaten Tegal menjadi daerah pendukung dari 3 daerah. Saya sebut Brebes, Tegal, Selawi. Ini adalah kawasan segitiga emasnya Pantura, Jawa Tengah. Ya. Maka dari itu kami berharap besar Kabupaten Tegal mampu menjadi penyangga bukan hanya ketahanan pangan dari sisi pertanian saja, tetapi daulat dari sisi pertanian. Daerah-daerah yang di sana memang mampu menghasilkan produksi pertanian untuk penyangga kedaulatan pangan, titip dipertahankan. Meskipun toh daya tarik investasi dari luar banyak yang mau masuk ke Kabupaten Tegal, tetapi kalau bisa bangun zonasi kawasan yang tidak menggerus wilayah-wilayah hijau, wilayah-wilayah subur. Tadi ada wasiat wajibah dalam sambutan Pak Sekda. Kebetulan di Komisi 2 ini kami bermitra dengan Kementerian ATR dan Tata Ruang. Kalau berharap PR tata ruang, Perda Tata Ruang ini bisa segera turun, kami nanti mohon dokumennya untuk bisa, kopinya kami bawa, kami akan ikut dorong dan dukung, membantu pemerintah Kabupaten Tegal supaya RT RW-nya cepat turun, begitu Pak. Tetapi saya titip, kalau nanti ada hambatan atau kendala di sektor-sektor tertentu, saya dengar ada wilayah-wilayah yang sebetulnya masih subur, tetapi di sana
ingin dirubah menjadi wilayah industri, baik itu wilayah pertanian maupun perikanan. Ya, 3 menit lagi. Kami mohon jajaran dinas agar bersinergi dan hilangkan ego sektoral. Kalau wilayah-wilayah pertanian maupun perikanan ini kemudian sudah tidak efektif lagi dikelola, jangan karena alasan porsi anggaran APBD kemudian dipertahankan. Di daerah Pantura sana banyak investor yang lari karena kebetulan di situ masih dipertahankan wilayah perikanan. Padahal aktivitas perikanan di situ tidak ada. Nah, maka harus kesepakatan pemerintah kabupaten bersama-sama dengan DPRD untuk melahirkan kebijakan baru, merubah tata ruang itu. Harus ada keberanian itu. Kita harus mampu dan berani berpikir out of the box, kata bahasanya Pak Dr. Haris Turino. Terima kasih dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun gharib. Allahumma fiqh ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.